Gua iblis ini menjadi lebih luas saat masuk lebih dalam ke dalamnya. Itu hampir merupakan jalan yang lebar dan dataran yang mulus, sedikit lebih rendah dari dataran luas di gua di dasar rawa maut hitam di Tanah Lima Kerajaan. Di dataran bawah tanah, ribuan sungai menyeberang dan mengalir, dan itu sebenarnya adalah serangkaian pembuluh darah iblis, mirip dengan sungai panjang roh jahat yang dikumpulkan oleh Mokui Yaksa. Monster yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tempat sungai Vena iblis dan berkembang biak. Qin Chen melihat semua jenis iblis, seperti hantu api penyucian, hantu gaul, kelelawar iblis bersayap terbang, dan lainnya, berkumpul di dataran padat, menutupi langit dan matahari. Di antara iblis, mereka juga saling bertarung, menjarah kendali pembuluh darah iblis. Serangkaian Vena iblis, di dataran dalam gua iblis, telah mengalir seperti ini selama ribuan tahun, membiarkan iblis yang kuat. Bahkan Qin Chen melihat di kejauhan, kota iblis sederhana yang besar, dibangun di kejauhan. Luar biasa, siapa yang bisa memikirkannya? Di gua iblis ini, ada dunia yang luas. Dunia monster, dan iblis itu tiba-tiba menghilang sebelumnya, dan saya masih berpikir itu sangat aneh. Mungkinkah banyak iblis di reruntuhan tanah harta karun terbang keluar dari dunia gua iblis ini? Pikir Qin Chen, dan hatinya tergerak. Apalagi ruang di sini terbalik, ini sangat aneh. Qin Chen dan yang lainnya masuk dari tanah harta karun yang hancur di tanah percobaan umat manusia. Tampaknya mereka telah memasuki kedalaman bumi, tetapi dalam persepsi monster di sini, Qin Chen dan yang lainnya ada sebelumnya. Reruntuhan ras manusia mungkin berasal dari luar langit, atau mungkin juga berada di bawah tanah. Kekosongan di balik, dan konsep atas dan bawah telah dikacaukan, karena ini adalah dua ruang yang terpisah. Sao Chen, energi iblis di sini sangat rumit. Selain energi iblis, ada juga energi jahat, vitalitas surga dan bumi. Ini seharusnya bukan kedalaman tempat percobaan iblis, tetapi tempat di mana ras kita bertemu. Jika tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan iblis, tapi monster iblis murni. Ucap Chen Sisi tiba-tiba berbicara. Dia memupuk jalan rantai iblis yang dalam, dan sangat tertarik pada kemurnian energi iblis ini. Ini adalah tempat tengah di mana semua ras berkumpul, tetapi mungkin lebih dekat dengan tanah klan iblis, membuat aura iblis di sini lebih terkonsentrasi, dan bonus untuk klan iblis juga lebih besar. Yah, aku juga merasa bahwa tempat ini seharusnya adalah dunia monster. Putra suci para dewa meletakkan desain di sini, dan ini sangat aneh. Ucap Qin Chen dan tiba-tiba terkejut. Begitu Qin Chen dan Sisi memasukinya, banyak monster merasakannya. Tidak ada yang lain, hanya karena aura pada Qin Chen dan Chen Sisi terlalu kuat. Itu seperti dua putaran matahari yang terik memasuki tempat yang gelap, membuat iblis di sini bagaimana bisa tidak merasakannya. Namun, beberapa monster lemah tidak berani menyerang sama sekali, tetapi mundur satu demi satu, dan tiba-tiba terjadi kekacauan di dataran gua iblis ini. Beberapa iblis yang kuat tidak mundur. Sebaliknya, mereka menganggap Qin Chen dan Chen Sisi sebagai makanan lezat. Di kejauhan, di antara suku iblis di dekatnya, cakar besar dengan armor skala hitam pekat dan kilau es terentang tiba-tiba menutupi satu sisi, seperti tirai langit, turun dari atas ke bawah. Begitu cakar iblis ini keluar, banyak iblis yang berada di bawah genggaman cakar iblis semuanya terbang ketakutan, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Dalam kepulan, mereka meledak langsung, berubah menjadi kabut darah, menyatu dengan cakar dan menjadi kekuatannya. Bahkan gelombang pemikiran yang samar-samar menyapu, dan melahirkan iblis pintar yang kuat. Ini adalah troll, ucap Chen Sisi membuka matanya. Dia melihat bahwa di antara suku-suku itu, ada troll dengan ketinggian 100 kaki, persis seperti bukit. Troll itu ingin meremas Qin Chen dan Chen Sisi secara langsung dan menjerat mereka di sana. Selain itu, pancaran troll yang menghantui jalan, sebenarnya adalah monster yang kuat dari tingkat penguasa. Begitu Chen Sisi melihat Qin Chen akan mengambil tindakan, dia tersenyum ringan, dan berkata, "Sao Chen, apakah kamu akan mengambil tindakan lagi di sepanjang jalan ini? Biarkan aku datang kali ini."
Kamu hanya perlu menghitung jejak putra Shenzhou. Setelah berbicara, dia mulai bangkit dan terbang dengan jubahnya, dan menebas dengan tangan kanannya, tebasan iblis ilusi. Ucap Chen Sisi. Sesaat kemudian, air terjun hitam pekat ditarik keluar seperti sinar cahaya, dan cakar troll yang telah ditangkap di bagian depan dipotong, dan kekuatan iblis ilusi yang mengerikan itu membunuh beberapa cakar troll yang tajam. Tiba-tiba, energi iblis ilusi mendidih, sejumlah besar menyebar, dan membuat seluruh cakar troll besar meledak sekaligus. Dengan satu pukulan, Chen Sisi menghancurkan serangan cakar troll itu. Troll terkuat yang tinggal di suku gua juga merasakan sakit yang tak tertahankan. Begitu dia terbang dan mendarat di langit, cahaya hitam berkedip dan menyusut dengan cepat, menjadi troll berukuran 10 kaki, dengan wajah dan mata yang mengerikan. Cahaya di mendaum mekar di pupil, telapak tangannya hancur, darah mengalir, dan wajahnya berkedut kesakitan. Tidak ada gunanya, langkah ini adalah jalan utama sekte iblis ilusiku. Ini berisi kekuatan jurang sihir. Dan itu dapat menahan berbagai kekuatan iblis. Bahkan jika kamu adalah monster penguasa, itu tidak akan bisa menghentikan aliran kekuatannya. Ucap Chen Sisi berkata dengan ringan. Namun, saat ini tidak cukup bagi Chen Sisi untuk melukai Master Troll tingkat penguasa dengan satu gerakan. Manusia, sihir macam apa yang kamu tahu? Matilah untukku, dan menjadi makanan troll ini. Beberapa tahun troll ini belum mencicipi darah manusia. Ucap troll dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia terbang, dan tiba-tiba energi iblis dipenuhi, dan dia langsung berubah menjadi dewa dan iblis primordial, dan ingin bertarung melawan Chen Sisi. Iblis, ucap Chen Sisi tersenyum. Di matanya, cahaya aneh mengalir keluar. Dalam waktu singkat, napas Chen Sisi berubah. Dia penuh dengan rambut panjang, tiba-tiba terbang di langit, dan semua monster di sekitar tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang menakutkan. Apa ini? Ucap troll itu juga menatap Chen Sisi dengan ngeri. Pada saat ini, dia sepertinya menghadapi leluhur klan. Dari jiwa, dari lubuk hati, dia merasakan ketakutan. Ini adalah semacam penindasan yang berakar di jiwanya. Troll itu melihat cahaya hitam melonjak dari tubuh Chen Sisi. Cahaya hitam itu hanya 1 inci, tetapi begitu keluar, itu membuat Chen Sisi seperti matahari yang gelap dan terik, dan napas putus asa keluar. Matilah, ucap Chen Sisi mendesak kekuatan iblis abisalnya, sosoknya menghilang, dan dia muncul di depan troll. Saat berikutnya, cahaya hitam tetap ada, setiap cahaya hitam mengandung kekuatan sihir yang dalam, dan penguasa troll bahkan langsung dikejutkan oleh kekuatan sihir ini. Darah di tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia membeku dalam kehampaan. Chen Sisi mengangkat tangannya, dan cahaya hitam yang menakutkan langsung menembus kepala troll. Apa? Kekuatan iblis tertinggi. Saat kepala troll itu meledak, ada raungan ketakutan yang hening, dan sebuah kepala terbuka. Sebelum mati, dia akhirnya melihat kekuatan Chen Sisi dengan jelas. Itu adalah kekuatan iblis abis tertinggi dari ras iblis, yang mengejutkan jiwanya. Di bawah kekuatan iblis abisal, troll itu terbunuh seketika, dan bahkan kekuatan jiwanya langsung hilang. Pada saat yang sama, aura jalan iblis yang menakutkan muncul seperti cahaya sihir abadi. Cahaya sihir yang tidak bisa dihancurkan ini adalah sumber dari penguasa troll ini. Troll iblis tingkat penguasa dibunuh oleh Chen Sisi, dan vena iblis tingkat tinggi bijak surgawi di suku kuno dan cahaya sihir yang tidak bisa dihancurkan dari tubuh troll juga diambil oleh Chen Sisi dalam sekejap dan dikumpulkan. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen bergetar, memancarkan kekuatan dingin, menelan jiwa troll yang tersebar tiba-tiba, dan jejak cahaya sihir melonjak di atas pedang karat. Sao Chen, ternyata kekuatan iblis abisal sangat berguna di sini. Ucap Chen Sisi dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, mendapatkan kembali kelembutannya, dan berkata sambil tersenyum. Sisi kekuatanmu memang cocok di sini. Ucap Qin Chen tertawa. Setelah memasuki gua iblis ini, Qin Chen merasakan kekuatan sihir di tubuh Sisi, secara bertahap pulih, dan bahkan maju dengan pesat.
Chen Sisi secara langsung telah mengumpulkan vena iblis kuno dari kelas atas bijak surgawi, dan mengintegrasikan aturan hegemoni, cahaya sihir abadi ke dalam tubuhnya. Chen Sisi berseri-seri, dan memiliki rasa dipromosikan dan terobosan ke tingkat berikutnya setiap saat. Dalam keadaan normal, Tian Jiao seperti Wei Siqing dan Zhou Wusheng, jika mereka menelan urat suci kuno kelas atas sage surgawi, maka mereka dapat langsung memasuki ranah penguasa Tian Sage tahap akhir. Namun, rantai Chen Sisi adalah Abyssal Demon Avenue, yang membutuhkan lebih banyak pembuluh darah suci kuno daripada praktisi seni bela diri biasa, dan pembuluh darah iblis kuno, tidak cukup untuk memungkinkan Chen Sisi langsung melangkah ke ranah penguasa mendiang sage surgawi. Sisi, bagaimana keadaanmu? Berapa banyak vena iblis kuno yang kamu butuhkan, untuk memasuki tahap selanjutnya ke ranah penguasa mendiang sage surgawi? Tanya Qin Chen. Setidaknya dibutuhkan 6, 7 atau lebih. Jika kekuatan Abyssal Demon Avenue selesai, saya khawatir akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawab Sisi berpikir sejenak. Qin Chen mengangguk dan berkata, ini adalah yang paling sedikit. Akan aneh jika kamu bisa menerobosnya dengan mudah. Tetapi jika kamu membiarkan orang lain mendengarnya, kamu pasti akan menghirup udara dingin. Namun, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia monster di Gua Iblis ini. Hampir setiap suku monster kuno yang kuat bertanggung jawab atas vena iblis kuno bermutu tinggi. Anda hanya perlu membunuh pemimpin di dalamnya dan menjarah vena iblis ini. Hanya saja, jika Qin Chen juga ingin menerobos, maka akan lebih baik untuk mendapatkan 9 urat suci kuno Shenzhou Shengzi. Karena itu, Qin Chen terus menghitung keberadaannya. Namun, sejak memasuki gua ini, nafas Shenzhou Shengzi semakin membayangi, menghilang dan muncul kembali dari waktu ke waktu. Tampaknya menggunakan jenis kekuatan sihir tertentu untuk bercampur dengan roh gua iblis, dan Qin Chen tidak mungkin untuk benar-benar menemukannya saat ini. Tubuh Qin Chen terbang langsung dan berubah menjadi sungai yang bergejolak, yang terus menyebar, membentuk banyak pusaran. Vortisitas ini memancarkan kekuatan hisap yang kuat, menyedot semua ruang ke dalamnya, dan kemanapun mereka mengalir, ruang itu akan menghilang secara langsung, dan iblis tidak dapat melawan sama sekali. Mereka ditarik ke dalam pusaran dan dikumpulkan oleh Qin Chen. Di tanah, vena iblis yang bersilangan dengan ladang juga terbang, semuanya jatuh ke pusaran, vena mati dan vena iblis semuanya tersedot oleh Qin Chen. Vena iblis yang tak terhitung jumlahnya memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan, dan mereka semua ditelan dengan gila-gilaan oleh pohon iblis 10.000 alam. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan menjadi lebih kuat. Secara khusus, setelah aura iblis yang tak terhitung jumlahnya, memasuki pohon iblis 10.000 alam, itu menari dengan gembira, dan kekuatan mengerikan ditransmisikan dari cakram giok. Aura iblis yang menakutkan dari 10.000 alam itu samar-samar meresap. Di seluruh gua iblis, iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya merasakan napas jantung berdebar-debar, dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Pusaran inkarnasi Qin Chen tumbuh lebih besar dan lebih bergelombang. Pembuluh darah mati di tanah, iblis, hantu, kelelawar terbang, dan troll di tanah tidak bisa lepas dari sapuan pohon iblis 10.000 alam, dan semuanya dilemparkan ke dalam pusaran air. Tidak ada yang tidak akan ditelan oleh pohon iblis 10.000 alam, dan menjadi makanannya. Tapi begitu banyaknya energi iblis, untuk pohon iblis 10.000 alam, hanyalah setetes dalam ember. Meskipun energi iblis di atasnya semakin kuat dan semakin jernih, itu tidak cukup bagi pohon iblis 10.000 alam untuk tumbuh dengan cepat. Dalam lingkungan seperti itu, persepsi Qin Chen dan Chen Sisi tentang Dao of the Demon Rache juga telah meningkat secara luar biasa. Kekuatan menakutkan dari pohon iblis 10.000 alam melonjak, memicu penglihatan di seluruh gua iblis. Di kedalaman gua iblis ini, banyak monster mundur dengan ngeri ketika mereka melihat pusaran gelap, seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat, dan pergi satu persatu dengan takjub. Pada saat ini, di kedalaman gua iblis yang tak terbatas ini, sekelompok master ras iblis bertarung dengan panik. Kelompok master iblis ini,
Masing-masing dari mereka adalah arogan tingkat atas. Di antara mereka sebenarnya ada beberapa master tingkat penguasa. Mereka dibagi menjadi beberapa kam, di antara perkelahian. Beberapa di antaranya memiliki tanduk ganda, dan beberapa memiliki mata gelap. Masing-masing dari mereka menampilkan aura iblis yang berbeda, jelas dari suku iblis yang berbeda. Tiba-tiba, kelompok master iblis ini merasakan nafas yang mengerikan, dan mereka semua berhenti dan melihat bagian langit tertentu di kejauhan. Di antara langit dan bumi ini, mereka samar-samar merasakan kekuatan yang mengejutkan, seolah-olah semut telah melihat naga dan memiliki dorongan untuk menyerah. Kekuatan macam apa itu? Ucap semua penguasa ras iblis terkejut, mata mereka ketakutan, dan bahkan menghentikan pertarungan, masing-masing dari mereka menunjukkan cahaya yang berapi-api sambil ketakutan. Kekuatan yang begitu menakutkan, mungkinkah itu harta karun tertinggi di antara ras iblis, harta paling berharga dari guru suci Raja Iblis? Pergi. Ayo cepat. Kelompok master iblis ini semua berhenti dan berubah menjadi kam masing-masing, terbang ke tempat di mana nafas berlalu. Tidak hanya mereka, tetapi banyak master iblis di kedalaman gua iblis ini merasakan kekuatan ini dan semuanya terkejut. Di kedalaman gua iblis ini, ada Demon Abyss yang gelap. Di Demon Abyss, serangkaian energi iblis melonjak. Bagian dari Demon Abyss ini diperingatkan oleh ras utama dari Demon Rache bahwa begitu mereka menemukan Demon Abyss ini di tanah percobaan, mereka harus pergi jauh. Namun, karena tanah Demon Abyss berubah dan bergerak, masih banyak master dari Demon Rache yang jatuh ke Demon Abyss ini setiap tahun. Sekarang, tidak ada yang memperhatikan bahwa jurang iblis ini, yang oleh seluruh ras iblis disebut tanah terlarang, tiba-tiba melonjak setelah merasakan nafas pohon iblis 10.000 alam. Seluruh tempat percobaan dunia iblis sangat sensasional, satu demi satu energi iblis melonjak ke langit, bumi retak, fluktuasi spasial yang menakutkan, melonjak dari Demon Abyss, dan di bagian terdalam dari jurang iblis ini, saluran spasial muncul secara tak terduga. Dan gerakan abnormal di sini juga diperhatikan oleh banyak penguasa iblis. Setelah melihat tempat terlarang iblis di kerjaan iblis, wajah mereka semua menunjukkan sedikit kepanikan, mereka mundur, dan tidak berani mendekat. Itu seperti sebidang tanah murni, tidak ada yang mendekat, dan tentu saja tidak ada yang menemukan lorong ruang angkasa misterius yang tiba-tiba muncul. Itu adalah benua Tianwu. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran alam surgawi. Di benua Tianwu hari itu, istana berkabut dihancurkan, dan semua kekuatan utama berkembang pesat. Benua Tianwu, yang telah jatuh ke air yang dalam karena iblis asing, dan yang kuat di surga, telah menjadi damai dan makmur di bawah pengembangan Paviliun Chendi. Terutama setelah jurang gelap dihancurkan, benua Tianwu disatukan, dan di bawah kepemimpinan Paviliun Chendi, itu telah menjadi kekuatan puncak yang sangat menakutkan. Benua Tianwu hari ini, ada banyak orang bijak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga ada di mana-mana, terutama karena pemulihan asal-usul benua Tianwu dan pengembangan tanah terlarang, banyak master telah lahir. Bahkan Qin Ying, budak hitam, orang tua Da Bei, dan yang lainnya, dengan bantuan Paviliun Chendi, banyak dari mereka yang memasuki ranah orang bijak, menjadi orang bijak fana, dan master di puncak orang bijak. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah Qin Mo. Di tanah terlarang, dia memperoleh banyak sumber daya dan warisan, dan bahkan melangkah ke ranah tanah suci dan menjadi orang yang kuat. Namun, semua orang tidak memiliki kejutan di hati mereka, karena krisis Yaomi Mansion selalu menimpa semua orang, dan semua orang tahu bahwa Dong Yuyin yang datang ke Yaomi Mansion adalah salah satu master tingkat atas di Yaomi Mansion. Yaomi Mansion diam-diam menaklukkan semua bawahan di Yaomi Mansion, dan penguasa surgawi teratas. Sosok seperti itu memberi tekanan pada semua orang, itu seperti gunung besar, menekan dengan kuat hati semua orang. Setelah mengalami perang surgawi, semua orang juga tahu kengerian tanah terlarang, dan juga mengerti bahwa tempat ini adalah tempat di mana penguasa kuno alam surgawi dan penguasa lokal benua Tianwu bertarung. Di kedalamannya, gunung mayat dan lautan darah, bahkan ada warisan Holy Lord.
Tapi sekarang pinggiran tanah terlarang bukan lagi tanah paling menakutkan di benua Tianwu. Karena kemunculan Qin Demon, tanah terlarang terus dikembangkan, dan banyak master di daratan telah memasukinya untuk memperbaiki rantai. Terobosan, pengalaman, telah menjadi tempat petualangan bagi banyak master untuk dijelajahi. Namun, kedalaman tanah terlarang masih merupakan tanah terlarang paling menakutkan di daratan. Pada saat ini, di luar area terlarang benua ini, sekelompok master top telah berkumpul. Jika ada orang dari benua Tianwu melihat orang-orang ini, mereka akan terkejut. Fu Qiankun, Mo Yuanbai, budak hitam, lelaki tua yang penuh kasih sayang, Raja Iblis Kerangka, Mokara, semuanya adalah raksasa teratas di benua Tianwu. Pada saat ini, semua orang menatap gua iblis gelap di depan mereka, dengan kepahitan di mata mereka. Kucing hitam besar, apakah ini idemu saat itu? Sudah lebih dari 2 tahun sejak Qin Mo diizinkan memasuki gua misterius ini untuk berkultivasi. Qin Mo tidak pernah meninggalkan celah, dan tidak akan meninggalkan celah lagi. Para ahli dari istana akan datang. Jika kita tidak dapat menemukan Qin Chen di surga tepat waktu, begitu penguasa istana Yaomi datang, daratan akan berada dalam bahaya. Ucap Lao Yuan. Di depan orang banyak, seekor kucing hitam melayang di sana, dan di sampingnya, Lao Yuan memancarkan suasana yang menakutkan dari orang bijak duniawi, dan berkata dalam hati. Mata semua orang juga tertuju pada kucing hitam besar itu. Kali ini, mereka benar-benar sengsara oleh kucing hitam besar itu.